PT Foresta Lestari Dwikarya mengalami kerugian 2 miliar rupiah akibat perusakan dan pembakaran aset perusahaan yang berada di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung tersebut. Aksi perusakan dan pembakaran yang dilakukan sejumlah orang pada 16 Agustus 2023 itu merupakan buntut konflik berkepanjangan antara masyarakat 6 desa dengan PT Foresta terkait tuntutan masyarakat atas 20% plasma dari hak guna usaha, HGU, perusahaan. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sejak Jumat, 25 Agustus 2023, mereka diamankan di kantor Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pengungkapan kasus dugaan pengeroyokan terhadap pelapor dan pembakaran gedung kantor Tanjung Rusa Estate PT Foresta Lestari Dwikarya disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Babel Kombes, Pol. Jojo Sutarjo dalam konferensi pers di kantor Bidang Humas Polda Babel, Sabtu, 26 Agustus 2023. Konferensi pers turut dihadiri Direktur Reskrimum Polda Babel, Kombes, Pol. Inyoman Mertadana. Selain itu, dihadirkan pula 11 tersangka kasus tersebut. Dia menyebutkan, modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah dengan cara melemparkan batu-batu ke bagian kaca kantor, memukulkan kayu ke bagian kaca, dan fasilitas kantor milik PT Foresta Lestari Dwikarya. Kemudian, membakar menggunakan korek api gas sehingga mengakibatkan fasilitas kantor menjadi rusak dan bangunan kantor terbakar. Ia mengungkapkan, sebelum terjadi pembakaran atau pengeroyokan terlebih dahulu terjadi aksi unjuk rasa massa yang dipimpin oleh Ketua Korlap, Martoni. Selanjutnya, pada Rabu, 16 Agustus 2023, sekitar pukul 9.30 WIB, Martoni mengajak massa untuk berkumpul di lahan PT Foresta Lestari Dwikarya, dengan maksud menghentikan aktivitas panen buah sawit oleh pihak perusahaan yang diklaim warga merupakan kawasan atau lahan berada di luar HGU. Dia menambahkan, saat manajer perusahaan hadir memberikan penjelasan di tengah-tengah massa. Namun massa merasa tidak puas atas penjelasan tersebut dan adanya bentuk provokasi berupa perkataan dan tindakan, baik terhadap manajer perusahaan maupun aset perusahaan. Provokasi itu membuat para pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap manajer perusahaan. Dan saat itu mulai terjadi aksi pengeroyokan atau perusakan terhadap gedung kantor besar Tanjung Rusa Estate PT Foresta. Sang manajer kemudian dievakuasi dan diamankan oleh pihak kepolisian. Lebih lanjut, Jojo mengatakan, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan benda berupa batu, kayu, korek api gas, serta benda lainnya. Mereka melemparkan batu-batu yang membuat kaca kantor pecah. Selain itu, memukul kaca dan fasilitas kantor menggunakan kayu yang membuat fasilitas rusak. Dia menuturkan, setelah aksi massa di area kantor besar Tanjung Rusa Estate PT Foresta makin memanas, beberapa pelaku bergeser ke area kantor Divisi 1 dan 2 serta gedung workshop, gudang bengkel, PT Foresta. Akibatnya, gedung kantor Divisi 1 dan 2 tersebut mengalami kebakaran dengan kondisi rusak parah. Dan beberapa kendaraan atau mobil milik PT Foresta mengalami kerusakan akibat pembakaran dan perusakan. Sementara itu, Kombes, Pol. Inyoman Mertadana membantah polisi bertindak arogan saat menangkap tersangka kasus dugaan perusakan dan pembakaran aset PT Foresta. Sebelumnya, Wandi, penasihat hukum 11 tersangka perusakan dan pembakaran aset PT Foresta, menyayangkan eksekusi yang dilakukan aparat. Bahkan, kata Wandi, dari penuturan seorang tersangka, saat penangkapan, aparat arogan. Kliennya disuruh tiarap dan diinjak secara tidak manusiawi. Nyoman juga menyebutkan, pemicu tindak pidana tersebut yakni adanya permasalahan antar masyarakat di seputar PT Foresta. Adapun ancaman hukuman terhadap para tersangka, lanjut Nyoman, berkisar 7 tahun penjara untuk pembakaran dan tindak pidana penganiayaan di atas 5 tahun penjara. Hal itu berdasarkan pasal 187 KUHP atau pasal 170 KUHP atau pasal 160 KUHP sebagaimana peran masing-masing tersangka dalam peristiwa tindak pidana tersebut. Terkait ada tidaknya penambahan jumlah tersangka, Nyoman menyebutkan, masih akan terus